Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan saya Sunarto, guru bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 tentang KD 4.3. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, para siswa, seperti biasa kita upayakan setiap hari kita selalu berbahagia dengan cara kita selalu bersyukur kepada Allah SWT dan selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dan para guru-guru kita. Oke, para siswa, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yakni masih dalam bab 2 ya, yakni tentang iklan sebagai sarana komunikasi. Ya, hal ini kalian bisa melihat di buku paket ya Kementerian Pendidikan pada halaman 33. Nah, yang kita bahas adalah 4.3, yaitu tentang menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan yang didengar. Dengan tujuan ya, setelah kalian selesai mempelajari materi ini, setelah kita mengikuti pelajaran ini, diharapkan para siswa mampu pertama menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan. Dan nomor 2, menyimpulkan informasi, pesan, ajakan dalam iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan yang didengar. Itulah tujuan kita dalam materi pada pertemuan kali ini. Jadi saya ulang lagi, setelah selesai diharapkan para siswa mampu menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan. Yang kedua, menyimpulkan informasi, pesan, ajakan dalam iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan yang didengar. Oke. Selanjutnya, nah ini langsung unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, materi tentang unsur-unsur pembentuk iklan ini para siswa bisa melihat buku paket ya pada halaman 33 sampai 34. Nah, apa saja unsur-unsur pembentuk iklan itu? Nah, pertama adalah sumber ya. Selanjutnya pesan, ketiga media, 4 penerima, efek, dan yang terakhir umpan balik. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber itu? Nah, sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif, penyandang dana. Nah, itu sumber daripada iklan itu. Nah, siapa yang masang? Ya, kemudian siapa yang berinisiatif dan penyandang dananya. Selanjutnya pesan. Ya. Nah, pesan di sini adalah informasi yang ingin disampaikan, pesan verbal maupun non verbal. Jadi apa yang ingin disampaikan dalam iklan tersebut? Itu pesan yang terkandung di dalam iklan tersebut. Berikutnya adalah media. Nah, media yang digunakan untuk iklan tersebut. Nah, ini bisa berupa media cetak, elektronik, maupun sarana yang lain. Media cetak di sini bisa berupa koran, bisa majalah, bisa leaflet, ya. Dan elektronik bisa televisi, ya, bisa radio, atau mungkin media sosial, ya. Ini tentang media yang digunakan dalam iklan. Berikut penerima. Penerima di sini bisa individu atau
kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Berikutnya efek. Nah, efek di sini adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, yaitu tentang sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, pola hidup, dan lain-lain setelah membaca iklan, setelah mendengarkan iklan, atau setelah melihat iklan. Nah, ini. Dan berikutnya adalah umpan balik, tanggapan atau reaksi, respon yang dikehendaki oleh pemasang iklan. Misalnya setelah melihat iklan, setelah membaca iklan atau mendengarkan, maka si penerima iklan tadi, ya, yang melihat iklan tadi menjadi tertarik untuk membeli produk yang diiklankan, atau mungkin menolak pemakaian narkoba, yaitu setelah pemasangan iklan layanan masyarakat, misalnya jauhi narkoba. Nah, setelah melihat iklan tersebut akhirnya menolak untuk memakai narkoba. Nah, itu umpan balik dari iklan. Oke. Selanjutnya, nah mari kita lihat contoh iklan yang di layar, ya. Nah, contoh iklan itu. Di situ ada Posyandu RT 6 Dusun Kerajaan Desa Pabean, ya, dalam lingkaran itu. Ada tulisan Posyandu, kemudian ada gambar sedang menimbang bayi, layanan. Nah, ada tulisan punya balita ditimbang di Posyandu ya, nah, dan sebagainya. Nah, unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, ini contoh yang pada layar tersebut. Nah, di situ kita lihat yang pertama, nah, siapa pihak yang mengiklankan jasa tersebut, atau siapa yang pasang iklan tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dari iklan tersebut. Nah, yang pasang iklan adalah Posyandu RW 6 Dusun Kerajaan Desa Pabean. Nah, di situ ada yang memasang terpampang di iklan tersebut. Yang kedua, nah, hal atau pesan apakah yang ingin disampaikan oleh pemasang iklan? Apa kira-kira? Ya. Nah, hal atau pesan yang ingin disampaikan adalah pelayanan kesehatan terhadap balita, ya, melalui Posyandu tentunya. Yang nomor 3, nah, siapakah individu atau masyarakat yang menjadi sasaran iklan? Nah, tentunya adalah warga RW 6 Dusun Kerajaan Desa Pabean yang memiliki balita. Nah, itu. Yang keempat, media apa yang digunakan? Nah, media yang digunakan ini misalnya bisa media cetak maupun media elektronik. Nah, iklan ini bisa dipasang di banner, dipasang di balai Posyandu, atau mungkin bisa dikirim melalui WA, grup WA peserta Posyandu, misalnya seperti itu, atau para orang tua di lingkungan RW 6 tentunya. Oke. Berikutnya, nah, efek perubahan apakah yang terjadi pada diri penerima? Nah, setelah menerima iklan, setelah membaca atau mungkin mendengar atau mungkin melihat bisa dipasang di balai Posyandu. Mendengar mungkin isi dari iklan tersebut disampaikan melalui berita di musola atau mungkin pengeras suara di balai RW dan sebagainya. Elektronik bisa dikirim melalui WA dari iklan tersebut. Nah, di sini tentunya adalah warga tergerak mengikuti program Posyandu di balai Posyandu. Ini efek perubahan yang ingin disampaikan kepada penerima iklan. Nah, yang terakhir, nah, umpan balik atau tanggapan, reaksi yang dikehendaki dari penerima pesan. Nah, adalah warga tergerak untuk menuju ke balai Posyandu. Kapan? Ya sesuai dengan yang disampaikan pada
iklan tersebut. Nah, kalau di dalam iklan tersebut misalnya pada hari Minggu 23 Agustus 2020. Nah, tempatnya di Balai Posyandu. Nah, itu. Ini contoh unsur-unsur pembentuk iklan ya. Jadi ada pemasang iklan, ya, ada pesan, ada siapa yang menjadi sasaran dan sebagainya. Oke. Itu unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, berikutnya dalam menyimpulkan maksud suatu iklan, ya, iklan berdasarkan isi. Ini ada iklan strategis, ya. Nah, iklan strategis adalah iklan yang membangun merek ataupun citra positif perusahaan, ya. Nah, jadi iklan strategis berfungsi untuk membangun merek ataupun citra positif sebuah perusahaan. Berikutnya iklan taktis. Nah, iklan taktis ini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Nah, pada umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama, ya. Oke, ini iklan berdasarkan isinya. Nah, berikutnya tujuan dan fungsi iklan lainnya. Nah, fungsi informasional, ya, ini memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk yang produk berbagai manfaat yang mereka peroleh. Nah, jadi sekali lagi, fungsi informasional yaitu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Nah, selanjutnya fungsi transformasional, ya. Di sini iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Nah, ini tujuan dan fungsi iklan. Nah, berikutnya mari kita belajar untuk menyimpulkan isi teks iklan. Nah, ya, isi iklan. Pada iklan tersebut ada remaja memainkan angklung, di situ ada mobil, di situ ada salah satu anggota dari pemain angklung, nah, sedang memegang sesuatu di situ di dekat mobil. Nah, apa yang tertulis itu? Pembacaan puisi oleh sastrawan Yogyakarta. Kemudian di bagian atas ada aksi teatrikal, aksi pengamen Malioboro, tari kontemporer. Nah, terus kemudian ada tulisan lagi, sisihkan sebagian uang Anda, mari bersama seniman Yogyakarta, peduli saudara di Palu dan Donggala. Nah, yang bawah sendiri, bertempat di sepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta, Sabtu 29 September 2018, mulai pukul 19.00 sampai selesai. Aliansi Seniman Yogyakarta Peduli Palu dan Donggala. Nah, dari iklan tersebut, ya, bisa kita simpulkan, ya, seperti tata urutan tadi, ya. Jadi simpulan iklan tersebut adalah iklan dipasang oleh Aliansi Seniman Yogyakarta Peduli Palu. Nah, yang kedua, pada iklan tersebut mengajak khalayak untuk datang. Datang kemana? Ya, tentunya sesuai alamat yang diiklankan, ya. Terus kemudian menggunakan media cetak dan elektronik. Nah, iklan ditunjukkan kepada khalayak. Nah, iklan mengharap kepada khalayak untuk datang dan peduli sesama. 6. Khalayak yang hadir diharapkan tertarik untuk menyisihkan sebagian uang bersama seniman Peduli Palu dan Donggala. 7. Kegiatan dilaksanakan di sepanjang Jalan Malioboro pada hari Sabtu 29 September 2018. Nah, itulah
simpulan iklan ya dari iklan yang dipasang tersebut. Nah, saya kira saya harapkan nanti para siswa ya setelah membuat iklan bisa membuat simpulan apa isi dari iklan tersebut, sasarannya siapa, yang masang siapa, ya pesan yang ingin disampaikan apa dan seterusnya. Oke, nah berikutnya kita lihat di sini kalau tadi sebuah iklan melalui media cetak ya. Nah sekarang kita lihat tayangan video. Nah berikut ini ya. Kita saksikan. Nah, kejujuran lahir karena kesadaran dan tak bisa digantikan oleh uang. Berbuat jujurlah mulai saat ini, karena tidak ada kata terlambat untuk kita berbuat jujur. dompet yang tertinggal. Kelihatannya, nah kejujuran adalah kunci kesejahteraan. Oke. Nah, iklan apa pesan yang ingin disampaikan dari iklan tersebut? Ini adalah iklan layanan masyarakat berisi ajakan untuk berbuat jujur, ya. Oke. Berikut, nah, video iklan tersebut berisi ajakan kepada masyarakat untuk berbuat jujur. Dalam iklan tersebut, masyarakat diajak untuk tidak mengambil barang yang bukan haknya. Ya, tindakan jujur dicontohkan dalam iklan tersebut. Orang yang menemukan dompet pada iklan tersebut dengan kesadaran diri mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Nah, itulah pesan yang ingin disampaikan pada iklan layanan masyarakat pada video tadi. Oke. Nah, jadi berikutnya, nah tadi iklan, kemudian iklan berbentuk video. Nah, sekarang kita menyimpulkan slogan. Nah, mari bersatu, Indonesia maju. Nah, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan? Nah, sasarannya siapa? Nah, kita lihat simpulannya. Ya, simpulannya adalah teks slogan di atas berisi ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk bersatu. Indonesia akan menjadi negara maju. Persatuan dalam segala bidang merupakan dasar dalam pengembangan semua aspek penyusun bangsa. Nah, ini ya. Oke. Nah, berikutnya menyimpulkan sebuah poster. Nah, cermati poster berikut. Nah, ini poster yang nomor 1 yang kita pilih ya. Ada 2 poster, kita pilih iklan yang nomor 1 saja. Nah, jauhi narkoba, jadilah juara. Di situ di atas ada gambar narkoba, kemudian ada tulisan jauhi narkoba, jadilah juara. Di paling bawah di situ ada logo BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Nah, apa kesimpulan dari iklan tersebut? Mari kita lihat simpulannya. Nah, poster di samping termasuk poster kesehatan. Poster tersebut mengajak para pembaca untuk menjauhi narkoba. Dengan menjauhi narkoba, seseorang bisa hidup lebih baik, bahkan bisa menjadi juara. Nah, tentunya ya dengan kerja keras dan terus berdoa. Nah, iklan layanan tersebut oleh Badan Narkotika Nasional ya. Jadi beberapa contoh simpulan tentang iklan, poster dan slogan. Nah, oke. Terima kasih para siswa. Semoga
ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah, kita mendapatkan rezeki yang baik, dan amalan kita diterima oleh Allah SWT. Jangan lupa selalu bahagia, bersyukur dan berbakti kepada kedua orang tua kita dan para guru-guru kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.